Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di video podcast kami subbab perkembangan dakwah Islam di Nusantara. Tolong ceritakan bagaimana perkembangan Islam di Pulau Sumatera. Perkembangan Islam di Pulau Sumatera. Tempat mula-mula masuknya dalam Islam di Pulau Sumatera adalah pantai barat Sumatera. Dari sana berkembang ke daerah-daerah lainnya. Pada umumnya, buku-buku sejarah menyebutkan perkembangan agama Islam bermula dari Pasai Aceh Utara. Orang yang menyebarkan Islam di daerah ini adalah Abdullah Arif. Ia seorang mubaligh dari Arab dengan misi penyebarannya dengan berdakwah dan berdagang. Dengan kesopanan dan keramahan orang Arab yang berdakwah itu, maka penduduk Pasai sangat terkesan. Akhirnya mereka menyatakan diri masuk Islam. Kerajaan Islam Pasai berdiri sekitar tahun 1297 yang kemudian dikenal dengan sebutan Serambi Mekah. Setelah masuk Islam berkembang di Pasai dengan cepat, tersebar pula ke daerah-daerah lain, yaitu ke Pariaman, Sumatera Barat. Islam datang ke Pariaman dari Pasai melalui laut pantai barat Pulau Sumatera. Ulama yang terkenal membawa Islam ke Pariaman itu adalah Syekh Burhanuddin. Penyiaran agama Islam dilakukan secara pelan-pelan dan bertahap. Sebab ada di Sumatera Barat sangat kuat dengan arif dan kebijaksanaan para mubaligh dan memberikan pengertian pada masyarakat. Dan akhirnya masyarakat Sumatera Barat dapat menerima orang Islam dengan baik. Sebagai bukti bahwa Islam diterima oleh masyarakat Sumatera Barat dengan kerelaan dan kesadaran Islam dengan istilah yang mengatakan adat bersendi syura bersendi kitabullah. Jadi adat istiadat yang dipegang teguh oleh masyarakat Sumatera Barat itu adalah adat yang bersendikan Islam, artinya Islam menjadi dasar adat. Sekitar tahun 1440 agama Islam masuk ke Sumatera Selatan. Mubaligh yang paling berjasa membawa Islam ke Sumatera Selatan adalah Raden Rahmat Sunan Ampel. Arya Damar yang kemudian terkenal dengan nama Arya Dila Abdillah adalah Bupati Majapahit Palembang waktu itu. Kemudian Raden Rahmat atau Sunan Ampel memberi saran kepada Abdullah agar bersedia menyebarkan agama Islam di Sumatera Selatan. Atas rahmat dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, saran Raden Rahmat tersebut dilaksanakan oleh Arya Dila sehingga agama Islam di Sumatera Selatan berkembang dengan baik. Oke, terima kasih. Tolong ceritakan bagaimana perkembangan Islam di Pulau Kalimantan, Maluku, dan Papua. Di Pulau Kalimantan, agama Islam mula-mula masuk di Kalimantan Selatan dengan ibu kotanya Banjarmasin. Pembawa agama Islam ke Kalimantan Selatan ini adalah para pedagang bangsa Arab dan para mubaligh dari Pulau Jawa. Perkembangan agama Islam di Kalimantan Selatan itu sangat pesat dan mencapai puncaknya setelah Majapahit runtuh tahun 1478. Daerah lainnya di Kalimantan yang dimasuki agama Islam adalah Kalimantan Barat. Islam masuk ke Kalimantan Barat mula-mula di daerah Muara, Sambas, dan Sukadana. Sultan Islam yang pertama tahun 1591 di Kalimantan Barat berkedudukan di Sukadana, yaitu Penembahan Giri Kusuma. Penyebaran Islam di Kalimantan Timur, terutama di Kutai, dilakukan oleh Dato R.I. Bandang dan Tuan Tunggang melalui jalur perdagangan. Kemudian sejak abad ke-15, antara tahun 1400 sampai 1500, Islam telah masuk dan berkembang di Maluku. Pedagang yang beragama Islam dan para ulama atau mubaligh banyak yang datang ke Maluku. Sambil menyiarkan agama Islam, daerah-daerah yang mula-mula dimasuki Islam di Maluku adalah Ternate, Tidore, Bakau, dan Jailolo. Raja-raja yang memerintah di
di daerah tersebut berasal dari satu keturunan yang semuanya menyokong perkembangan Islam di Maluku. Tolong ceritakan bagaimana perkembangan Islam di Pulau Sulawesi. Perkembangan Islam di Sulawesi pada abad ke-16, Islam telah masuk ke Sulawesi yang dibawa oleh Datu RI Bandang dari Sumatera Barat. Daerah-daerah yang mula-mula dimasuki Islam di Sulawesi adalah Goa, sebuah kerajaan di Sulawesi Selatan. Sebelum Islam datang ke daerah ini, penduduknya menganut kepercayaan nenek moyang. Setelah Datu RI Bandang berkunjung ke Sulawesi Selatan, Raja Goa yang bernama Karaeng Tanigalu masuk Islam. Kemudian atas asal Datu RI Bandang, Raja Goa berganti nama dengan Sultan Alanuddin. Terima kasih. Tolong ceritakan bagaimana perkembangan Islam di Nusa Tenggara. Sebagaimana daerah-daerah lain pada tahun 1540, agama Islam masuk ke Pulau Nusa Tenggara. Masuknya Islam di Indonesia ke Nusa Tenggara dibawa oleh para mubalik dari Bugis dan dari Jawa. Lalu bagaimana perkembangan Islam di Pulau Jawa? Perkembangan Islam di Pulau Jawa, agama Islam masuk ke Pulau Jawa kira-kira pada abad ke-11 Masehi, yang dibawa oleh para pedagang Arab dan para mubalik dari Pasai. Tempat yang mula-mula dimasuki Islam di Pulau Jawa yaitu daerah-daerah pesisir utara Jawa Timur. Tokoh terkenal yang berdakwah di Jawa Timur adalah Maulana Malik Ibrahim. Beliau menetap di Gresik, kemudian mendirikan pusat penyiaran agama Islam dan pusat pengajaran. Dalam majelisnya itu, beliau mengkader beberapa orang murid. Selanjutnya, mereka menyiarkan agama Islam ke daerah-daerah lain di Pulau Jawa. Di Jawa Tengah, penyiaran agama Islam berpusat di Demak. Penyiaran agama Islam di Pulau Jawa dilakukan oleh para wali yang berjumlah 9, yang dikenal dengan Wali Songo atau Wali 9. Kemudian, murid-murid Wali Songo turut pula menyiarkan agama Islam ke daerah pedalaman Pulau Jawa, sehingga agama Islam berkembang dengan pesatnya. Tolong ceritakan bagaimana perkembangan kerajaan Islam. Jika kita berpegang kepada teori Mekah yang menyatakan Islam masuk ke Nusantara sejak abad ke-7 Masehi, maka kerajaan Islam pertama bukan lagi Samudra Pasai, tetapi kerajaan Jeumpa yang berdiri sejak abad ke-8 Masehi, yang disusul oleh kerajaan Peurelak di abad ke-9. Baru kemudian kerajaan Samudra Pasai, hanya saja kerajaan Jeumpa dan Peurelak barangkali tidak terlalu populer dan bukan kerajaan besar. Di samping itu, bukti-bukti ilmiah yang menguatkan belum dipandang cukup. Lalu bagaimana perkembangan Islam di kerajaan Samudra Pasai? Samudra Pasai adalah kerajaan Islam yang dipandang sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia. Akan tetapi, jika dikaitkan dengan dua kerajaan sebelumnya, Jeumpa dan Peurelak, maka kerajaan Samudra Pasai adalah kelanjutan dari kerajaan Islam Peurelak Kerlak. Kerajaan ini didirikan oleh Sultan Malik Al-Saleh pada tahun 1285 abad 13 Masehi, sekaligus sebagai raja pertama setelah meninggal. Ia digantikan putranya Sultan Muhammad atau dikenal dengan nama Malik At-Tahir. Ia memerintah sampai tahun 1326 Masehi, kemudian digantikan oleh Sultan Ahmad Malik Al-Tahir. Lalu bagaimana perkembangan kerajaan Islam di Pulau Aceh? Kerajaan Aceh didirikan oleh Sultan Ibrahim yang bergelar Sultan Ali Muqayyad Shah atau disebut juga Sultan Ibrahim. Kerajaan Aceh mencapai masa keemasan pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Selanjutnya Sultan Iskandar Muda digantikan oleh menantunya yaitu Iskandar Thani. Bagaimana perkembangan kerajaan Islam di Demak? Kesultanan Demak didirikan oleh seorang adipati yang bernama Raden Bata untuk menghadapi Portugis Armada Demak yang dipimpin Pati Unus putra Raden melancarkan serangan terhadap Portugis di Malaka.
Unus diberi gelar Pangeran Sambrang Lor yang artinya pangeran yang menyeberangi lautan di sebelah utara Kesultanan Demak. Arya Panangsang kemudian ditampilkan menjadi Sultan Demak keempat. Pemerintahan Arya Penangan dipenuhi dengan kekacauan karena banyak orang yang tidak suka dengannya. Mana perkembangan Islam Kerajaan Pajang? Berdirinya Kesultanan Pajang adalah Adiwijaya. Setelah itu Sultan Adiwijaya meninggal. Seharusnya pangeran bernama yang menduduki tahta Panjang, akan tetapi ia diinginkan oleh Arya Pangiri. Tindakan Arya Pangiri menimbulkan upaya-upaya perlawanan. Hal ini kemudian dimanfaatkan Pangeran Benawa untuk merebut kembali tahta Pajang. Oke. Tolong ceritakan bagaimana perkembangan Islam Kerajaan Islam Mataram Islam. Mataram Islam merupakan hadiah dari Adiwijaya kepada Ki Ageng Pamanahan karena ia telah berjasa membantu Adiwijaya melakukan Arya Penangsang. Ketika Ki Ageng Pamanahan meninggal, Mataram dipegang oleh putranya Sutawijaya. Sutawijaya diangkat menjadi Adipati Mataram dan diberi gelar Senopati ing Aloga Sayyidin Panatagama yang berarti Panglima Perang dan Pembela Agama. Lalu bagaimana perkembangan kerajaan Islam di Cirebon? Kesultanan Cirebon didirikan oleh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Dengan bantuan Fathahillah, Kesultanan Cirebon dapat melaksanakan kekuasaannya meliputi Jakarta dan Pajajaran. Kemenangan-kemenangan Fathahillah membuat Sunan Gunung Jati tertarik dan menjodohkan Fathahillah dengan Ratu Wulung Ayu. Bagaimana perkembangan kerajaan Islam di Pulau Banten? Daerah Banten diislamkan oleh Sunan Gunung Jati. Pemerintahan dipegang oleh Sultan Maulana Hasanuddin. Setelah Sultan Hasanuddin meninggal, ia digantikan oleh putranya, yaitu Maulana Yusuf. Kesultanan Banten mencapai masa keemasan pada masa Sultan Agung Tirtayasa. Akhirnya pemerintahan Sultan Ageng ditandai dengan persengketaan dengan putranya Sultan Haji yang bersekongkol dengan Belanda. Lalu bagaimana perkembangan kerajaan Islam di Pulau Makassar? Pada abad ke-16, Sulawesi Selatan terdapat dua kerajaan, yaitu Goa dan Talu. Kedua kerajaan itu bersatu dengan nama Goa Talu. Makassar dengan ibu kota di Sombaopu dan dikenal sebagai kerajaan Islam pertama di Sulawesi. Bertindak sebagai rajanya adalah Raja Goa Daeng Rabia dengan gelar Sultan Alauddin, dan sebagai menghubungi atau Perdana Menteri adalah Raja Talu Karaing Marwaya yang bergelar Sultan Abdullah, yang pada masa pemerintahannya adalah puncak kejayaan Makassar. Perkembangan kerajaan Islam di Pulau Ternate dan Tidore. Kerajaan Ternate berdiri kira-kira abad ke-13. Ternate mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Babuwoh. Sedangkan raja yang terkenal dari Tidore adalah Sultan Lugu. Muncullah Sultan Kairun yang sekarang menjadi nama Universitas di Ternate. Nama universitas tersebut apa? Sultan Kairun. Terima kasih.